Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menyambut musim semi Perkumpulan Marga Siau Indonesia melaksanakan sembahyang leluhur bersama yang dilangsungkan di kantor Sekretariat Perkumpulan Marga Siau Indonesia di Jalan Mangga Besar Raya Blok 38 BY Jakarta Barat. Sembahyang leluhur diikuti pengurus dan 100 anggota Perkumpulan Marga Siau Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka yang hadir diantaranya Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia Joko Saputra, Sekjen Perkumpulan Marga Siau Indonesia C. Apeng, Wakil Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia Ismanto Siau, dan Ketua Umum Marga Siau Internasional Martinus Joni Sugiyarto. Sembahyang leluhur ini merupakan sembahyang yang pertama kali digelar Perkumpulan Marga Siau Indonesia di rumah sendiri, yakni di kantor Sekretariat Perkumpulan Marga Siau Indonesia di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat. Kantor ini telah diresmikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia Joko Saputra dan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Marga Siau Indonesia Lukman Samsudin pada tanggal 25 Januari 2022 lalu. Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia Joko Saputra mengapresiasi antusias anggota Perkumpulan Marga Siau Indonesia yang mengikuti sembahyang leluhur ini. Sembahyang leluhur merupakan upaya untuk tetap menunjukkan bakti kepada leluhur dan juga memperkokoh persatuan dalam keluarga dan yang segaris keturunan. Pagi-pagi ini kita nanti jam 10.30 mungkin kita adakan ritual sembahyang kepada leluhur. Hampir sebagian besar datang ke sini. Terus nanti sesudah itu kita akan pergi ke rumah makan Fortune. Nah, terus kita makan siang di situ rame-rame, dan ada satu lagi yang kita ada nanti karena saya sudah 3 tahun menjabat ketua umum, terus selanjutnya akan dipilih kembali begitu, Pak. Jadi setelah makan itu ada acara? Sebelum makan juga mungkin kita udah ada acara pemilihan dulu, baru acara makan siang. Oh begitu, pemilihannya di sini? Di situ langsung, di restoran Fortune. Dan notarisnya pun datang di situ. Enggak, itu 1 tahun kita emang ada 2 kali. Satu musim semi, ya kan, ini kebetulan musim seminya. Ya kan, nanti ada satu lagi di mungkin bulan September atau Oktober. Saya juga mesti tanya mereka yang tahu. Ya, kita hormatilah leluhur kita semuanya, begitu aja, Pak. Ya, harapan kita bisa semuanya berkumpul sesama marga Siau, begitu, Pak. Tapi cukup banyak lah, ya kan, dan dalam keadaan COVID ini dan belum bebas kita, ya mungkin ya 50 sampai berapa 100 mungkin ada, Pak. Saya juga nggak tahu nanti adanya berapa orang. Kumpul-kumpul. Ya, kita bisa saling mengenal semuanya lah. Yang belum kenal jadi kenal, begitu. Ya, tradisi ini ya kita semua hampir, kita marga-marga ini hampir semua sembahyang leluhur, hanya menghormati orang leluhur kita lah gitu, Pak. Saya rasa nggak ada yang lain begitu, Pak. Ini gedung juga baru kita resmikan berapa bulan yang lalu, dan ini pertama kali kita adakan sembahyang leluhur di gedung ini. Ya, harapan kita ya semuanya hidup sehat walafiat, ya kan, COVID segera berlalu, begitu, Pak. Ya, biar kita semuanya happy lagi. Hal senada juga dilontarkan Sekjen Perkumpulan Marga Siau Indonesia C. Apeng. Ia merasa bangga sembahyang leluhur di rumah sendiri mendapat antusias yang begitu besar dari anggota Perkumpulan Marga Siau Indonesia. Hari ini bertepatan dengan tanggal 10 April, kita adakan sembahyang leluhur, sembahyang musim semi untuk pertama kali di sekretariat kita. Dan sekarang ini kita udah merenov punya kita sendiri. Jadi ibaratnya kita punya leluhur, punya rumah sendiri dan gedung sendiri. Jadi ini semua milik semua Marga Siau. Jadi kita hari ini kita adakan undang semua warga Marga Siau yang mau sembahyang silakan datang. Tapi kelihatannya udah terdaftar sekitar 60-an orang yang akan hadir. Jadi hari ini dengan kondisi masih COVID, begini antusiasnya yang akan hadir, dan kita juga sebagai pengurus merasa bangga sekali lah dengan adanya antusias dari warga. Terusnya dan kedepannya kita itu selalu sembahyang leluhur itu setahun 2 kali.
Jadi di bulan 4 dan bulan 8 atau bulan 9 gitu. Itu setiap tahun ada. Jadi untuk kedepannya kita selalu adakan setahun 2 kali dan mungkin kita bisa tambah 3 kali ada dengan Imlek. Biasa Imlek, Cap Gome itu kita juga ada sembahyang, tapi ya itu nanti kita adakan semua. Iya, nanti bulan 8 itu musim gugur kalau nggak salah ya. Ya, jadi ibaratnya sembahyang musim gugur. Kalau nggak salah bulan 8 apa bulan antara gitulah. Imleknya mungkin bulan 9. Jadi mungkin ke kalender lunarnya mungkin bisa jatuh di bulan 9-10 kayaknya ya. Nanti kita tentukan harinya nanti. Tujuannya ini memang kita mengingatkan kita ini sebagai anak cucunya leluhur Marga Siau, supaya kita harus menghormati leluhur yang mendahului kita dan leluhur kita yang dulu-dulu. Supaya adat istiadat dari zaman dulu itu kita tetap terpelihara ke anak cucu kita. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia Ismanto Siau merasa bersyukur akhirnya Perkumpulan Marga Siau Indonesia dapat melaksanakan sembahyang leluhur di gedung sendiri. Menurutnya, kehadiran gedung ini adalah bukti nyata bahwa Perkumpulan Marga Siau di Indonesia terus berkembang. Ismanto berharap gedung ini dapat dijadikan wadah untuk menggali potensi yang dimiliki anggota Marga Siau Indonesia, terutama generasi muda. Sehingga bukan hanya kegiatan spiritual yang diselenggarakan di gedung ini, namun juga dapat melahirkan kegiatan-kegiatan positif yang banyak manfaat. Kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini sudah dapat kita kumpul bersama di sekretariat kita ini. Sebetulnya kita dari Marga Siau Indonesia mempunyai perjalanan yang cukup panjang untuk menginginkan suatu markas kita, sebagaimana yang kita harapkan pada hari ini. Kita dari tahun 2018 udah terus berbincang untuk membenarkan lokasi kita ini yang dari dulu memang oleh penerus kita yang sebelumnya, pengurus sebelumnya udah siapkan tempat ini. Namun kita belum bisa tercetus. Pada tahun 2018 kita udah mulai bergerak, 2019 udah membangun kembali. Ada beberapa rekan kita pengurus dari Pak Joko, Pak Mudardi, Pak Simon, Pak Apeng, Pak Amau dan lain-lainnya, Pak Joni juga sebagai pendukungnya. Hingga masuk ke saatnya pandemi ini, kita walaupun tidak menyentuh, tapi kita selalu punya prinsip jauh di mata dekat di hati. Tapi hari ini kita udah bisa kumpul bersama untuk berkumpul bersama di markas kita untuk dapat suatu sekretariat kita. Maka itu kedepannya mohon pada generasi penerusnya dapat kita menjaga suatu kesinambungan yang lebih akrab lagi, sehingga Marga Siau di Indonesia maupun dibawa ke dunia tetap Indonesia mempunyai peran untuk memajukan kebersamaan kita ini. Mudah-mudahan ke depannya lagi dengan kerjasama yang baik, kita yang mempunyai gedung yang lebih bagus lagi, mungkin bisa diperluaskan lagi, ya. Sehingga nanti dari Marga Siau ini bisa membentuk pendidikan yang lebih baik lagi, mempunyai potensi yang ke depan lebih bagus, bisa menjalankan bisnis dengan generasi muda yang lebih potensi lagi, Pak. Oke, jadi ini dijadikan semacam kegiatan di sini aja gitu kan? Iya. Di rumah sendiri aja gitu, Pak ya? Iya, betul. Ada semacam rapat atau membahas kegiatan ke depan di sini aja, nggak usah di tempat lain karena sudah. Ya, harapannya kayak gini. Jadi ini merupakan suatu tolak ukur agar semua turunan kita Marga Siau itu bisa saling berkaitan, saling bisa mengisi dan memasukkan suatu hal-hal yang positif, Pak. Itu yang kita harapkan, Pak. Ya, bahkan kita bukan hanya Marga Siau juga bisa menunjukkan pada contoh untuk marga yang lainnya juga atau suku-suku yang lainnya juga. Marga Siau bukan untuk suku siapa aja, tapi semua suku yang bermarga Siau, Pak. Tapi kita juga kita tetap aktif terhadap apakah itu PSMTI ataupun ada organisasi Chinese yang lainnya, kita selalu ikut aktif, Pak. Itu ya harapan kita juga untuk membangun lagi isi bersama, Pak. Wakil Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia Jopi Saputra juga merasakan kebanggaannya dapat melaksanakan sembahyang leluhur di gedung sendiri. Kehadiran gedung ini dapat memompa semangat para anggota Perkumpulan Marga Siau Indonesia untuk bersembahyang. Sangat bangga untuk pertama kali kita masuk ke rumah sendiri sebagai Marga Siau, ya. Jadi benar-benar puas sekali, ya, karena udah punya rumah perkumpulan Marga Siau yang selama ini belum direalisasikan.
Ya, sembahyang leluhur ini kita lebih mendekatkan semua marga bisa berkumpul di rumah Marga Siau ini. Ya, dengan rumah sendiri ya lebih nyaman lah, dan suasana keakraban itu lebih terasa karena benar-benar seperti rumah sendiri, rumah marga gitu. Ya, harapan saya ya supaya memberikan semua marga Siau itu keakraban, ya, untuk kebersamaan juga. Kalau nggak ada perkumpulan atau rumah sendiri kan nggak bisa bersilaturahmi. Sembahyang leluhur di kantor Sekretariat Perkumpulan Marga Siau Indonesia mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Perkumpulan Marga Siau Jambi, Ameng Siau. Ia berjanji kembali ke Jambi akan menceritakan kabar gembira ini kepada para keturunan Marga Siau yang ada di Jambi. Sangat bangga dengan Marga Siau Indonesia. Ya, dengannya ada gedung sendiri, ya, jadi kita keluarga Marga Siau dari manapun seluruh Indonesia bisa sembahyang ke sini. Jadi ya punya Marga Siau sendiri ya sangat bangga sekali. Berarti Bapak baru pertama kali, Pak, ya? Pertama kali. Ya, baru pertama kali sini. Jadi begitu sampai di sini, keluarga Marga Siau begitu kompak semua terkumpul di sini, sangat bangga, sangat senang. Ya, saya akan beritahu pada saudara-saudara di Jambi bahwa kita punya keluarga sendiri di sini, ya bisa berkumpul-kumpul di sini semua. Ya, bisa makin kompak, makin bersatu, bisa saling bahu-membahu membantu kita. Tim Eljan Media melaporkan.